Halo Sobat MotoGP, apa kabar hari ini? Dan semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Sobat. Tidak lupa saya mengingatkan kembali nih untuk bantu support channel ini dengan cara subscribe, comment, and share video ini ya. Enea Bastianini menjadi yang terbaik pada lomba MotoGP Aragon di sirkuit Motorland setelah melewati Francisco Bagnaia pada lap terakhir pada minggu kemarin. Mengawali lomba dari grid ketiga di belakang duo tim pabrikan Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia dan Jack Miller. La Bestia berhasil memenangi lomba berdurasi 23 lap tersebut. Bagi Bastianini, ini kemenangan ketiganya atau hasil finish podium keempat pada MotoGP musim ini. Sebelumnya, juara dunia Moto2 2020 itu menjadi yang terbaik pada GP Qatar, GP Amerika, dan Prancis. Ini juga menjadi podium beruntun pertamanya di kelas MotoGP setelah pada balapan sebelumnya di Misano kemarin, ia berhasil finish di posisi kedua. Peringkat kedua ditempati Bagnaia yang memulai lomba dari pole position. Kendati gagal merebut kemenangan kelimanya secara beruntun, meski finish di posisi kedua pada race Aragon kemarin, pembalap Italia tersebut cukup puas karena mampu memperkecil jarak poin dengan pemimpin klasemen sementara, Fabio Quartararo. Pertarungan Pecco dan La Bestia itu pun terjadi pada lap terakhir. Enea Bastianini berhasil melibas Bagnaia dari sisi dalam sebuah tikungan kanan dan terus memimpin hingga finish. Hasil finish pertama dan kedua yang direbut Enea Bastianini dan Francisco Bagnaia sekaligus memastikan Ducati merebut gelar juara dunia konstruktor di MotoGP 2022. Sang juara dunia bertahan, Fabio Quartararo, ulang membawa 0 poin usai alami insiden kecelakaan di MotoGP Aragon minggu kemarin. Quartararo harus mengakhiri balapannya secara prematur. Kontak dengan Marc Marquez di tikungan ketiga membuatnya tersingkir dari pertarungan. Bahkan, keunggulannya kini terpangkas banyak dalam klasemen sementara. Jika sebelumnya unggul 30 poin, maka sekarang hanya berjarak 10 poin dari Francisco Bagnaia. Rivalnya yang akrab disapa Pecco itu berhasil mendulang 20 poin berkat raihan podium kedua di MotoGP Aragon kemarin. Jelas, ini bukan situasi bagus untuk Quartararo. Yamaha segera mengonfirmasi bahwa kondisi Quartararo sedang baik-baik saja setelah dibawa ke medical center. Walau terhindar dari cedera serius, tampak luka bakar di dadanya lantaran meluncur kencang di permukaan lintasan. Dalam perjalanan kembali ke garasi Yamaha, Quartararo mengungkapkan bahwa dia terlibat dalam insiden kedua. Saat itu, sialnya seorang marshal lain menabrak skuter yang ditumpanginya. Nyeri dan terbakar, tapi disayangkan karena ini pertama kalinya saya merasa baik di Aragon selama bertahun-tahun terakhir. Saya crash di tikungan ketiga bukanlah hal terbaik, tapi marshal ini menabrak skuter lain. Cukup cepat, beruntung saya tidak apa-apa karena kecelakaan itu, tuturnya. Setelah finish di podium ketiga di MotoGP Aragon, Alex Espargaro mengaku siap menjalani race berikutnya untuk bersaing memperebutkan gelar. Tambahan 16 poin di Motorland Aragon tidak membuat peringkat Alex Espargaro di klasemen berubah, tetap di posisi ketiga. Namun, karena pemimpin klasemen Fabio Quartararo tidak mampu finish karena kecelakaan, jarak poin Alex Espargaro dengan pebalap asal Prancis tersebut itu berkurang sangat signifikan. Kini, menjelang 5 balapan tersisa, termasuk 2 beruntun di Motegi dan Buriram, Alex Espargaro hanya tertinggal 17 poin dari juara dunia bertahan MotoGP asal Prancis itu. Podium ini sangat positif dan saya sangat senang. Jarak dengan pembalap teratas tinggal 17 poin. Jumat lalu, saya katakan bila peluang kami untuk memenangi gelar adalah 33%. Tetapi, itu takkan mudah. Tentu hanya dengan konsisten finish di podium, kami bisa terus bertahan di posisi atas klasemen. Saya berharap mampu meningkatkan hasil finish pada lomba-lomba berikutnya, ucap Alex Espargaro dikutip dari Sky Sport MotoGP.
Start dari posisi ke-13 pada lomba GP Aragon membuat Marc Marquez harus sedikit agresif pada awal balapan yang berdurasi 23 lap tersebut. Namun, agresivitas The Baby Alien harus dibayar mahal karena ia akhirnya terpaksa mundur pada akhir lap pertama. Insiden pertama melibatkan juara dunia MotoGP 6 kali itu dengan Fabio Quartararo. Saat keluar dari tikungan ketiga, ban depan Yamaha YZR M1 geberan Quartararo yang berada tepat di belakang Marc Marquez menyenggol ban belakang Honda RC213V. Akibatnya, sang juara dunia bertahan terjatuh cukup keras dan tidak mampu melanjutkan balapan. Marquez masih mampu melaju, tetapi di tikungan ke-8 ia kembali terlibat insiden. Kali ini dengan Nakagami. Seperti El Diablo, Nakagami juga akhirnya terjatuh. Marquez sendiri juga terpaksa mundur setelah lap pertama akibat masalah pada whole shot device dan firing pada Honda RC213V geberannya. Setelah balapan, pembalap asal Spanyol itu pun menjelaskan penyebab dirinya mundur dari lomba. Saya melihat itu sebagai risk insiden dan fakta bila Quartararo sangat dekat di belakang saya. Jelas tidak membantu. Itulah penyebab terjadinya kontak saya dengannya. Normal saja, pembalap tak mau jarak besar. Karena itu, Anda tidak bisa menyalahkannya. Ban saya agak slip di tikungan ketiga. Tetapi slide itu terbilang fatal. Saat itu, posisi Quartararo sangat dekat di belakang saya. Mungkin ia ingin melibas saya di sana saat berubah arah, seperti yang dilakukannya dulu, ucap Marc Marquez. Memulai balapan di Grand Prix Aragon di pole position, Francisco Bagnaia difavoritkan membukukan kemenangan kelimanya secara berturut-turut. Bagi Pecco, sapaan akrab Bagnaia yang paling penting adalah memastikan diri finish di depan pemimpin klasemen MotoGP 2022, Fabio Quartararo, dan mencetak banyak poin. Hal tersebut berhasil dilakukan. Bagnaia memulai race dengan sangat baik. Ia langsung memimpin dan terus menjaga posisinya di depan. Tetapi pada lap terakhir, ia disalip pembalap Gresini Racing, Enea Bastianini, yang jadi pemenang. Pecco harus puas finish sebagai runner-up dengan jarak hanya 0,042 detik di belakang Bastianini. Dengan demikian, dominasi kemenangan dalam 4 balapan sebelumnya terputuskan di sirkuit Aragon. Namun, 20 poin yang dicetak Bagnaia menempatkannya hanya 10 poin di belakang Fabio Quartararo. Pembalap andalan Monster Energy Yamaha tersebut tak meraih angka akibat mengalami kecelakaan di lap pertama. Yang paling penting kali ini adalah tidak membuat kesalahan sebab insiden Quartararo memberi saya kesempatan untuk mengumpulkan banyak poin di lap terakhir. Krusial untuk tetap menang, kata Pecco Bagnaia. Terima kasih sudah stay tune di channel kami. Jangan lupa bantu subscribe, comment, and share video kami ya. Terima kasih.